Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Amin. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar diberi kemudahan dan kelancaran. Oke. Kali ini kita akan belajar tema 6, subtema 3, pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat 1. Menjelaskan pelaksanaan tanggung jawab. 2. Menyebutkan perkiraan informasi bacaan sesuai kata kunci pada judul bacaan. 3. Menyebutkan upaya mengembangkan kehidupan menuju masyarakat sejahtera. Kamis pada tanggal 17 Agustus 2018, Udin beserta teman-temannya mengikuti upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia di halaman sekolah. Kegiatan upacara diikuti oleh Bapak, Ibu guru, karyawan, serta seluruh siswa. Dalam kesempatan itu, kepala sekolah bertugas sebagai pembina upacara. Upacara tersebut bertujuan untuk menanamkan rasa cinta tanah air serta jiwa patriotisme pada seluruh peserta didik. Dalam upacara tersebut, kepala sekolah menegaskan bahwa kita sebagai warga negara harus mampu mempertahankan dan mengisi kemerdekaan dengan baik. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta masyarakat Indonesia yang sejahtera. Baik anak-anakku, tahukah kalian mengikuti kegiatan upacara dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia atau Proklamasi Kemerdekaan merupakan bentuk tanggung jawab sebagai warga negara. Dengan mengikuti upacara tersebut akan tumbuh rasa cinta pada negara. Selain itu, kamu akan mengingat perjuangan para pahlawan yang gigih dan pantang menyerah untuk mewujudkan negara Indonesia merdeka, sehingga akan tumbuh rasa menghargai jasa para pahlawan. Sebagai manusia, kamu harus mampu menjalankan tanggung jawabmu kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Anak-anakku, tahukah kalian, tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan melaksanakan kewajiban. Tanggung jawab juga merupakan keadaan seseorang menanggung perbuatan yang dilakukan. Nah, sekarang yuk kita simak bacaan berikut. Wujud tanggung jawab sebagai warga negara. Tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab juga dapat berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran dan kewajiban. Tanggung jawab sudah menjadi bagian kehidupan manusia di mana masing-masing akan memikulnya sendiri-sendiri, sehingga tanggung jawab bersifat kodrati. Apabila seseorang tidak mau bertanggung jawab, maka tentu ada pihak lain yang memaksa untuk bertanggung jawab. Setiap orang merupakan bagian dari masyarakat yang tinggal di suatu negara. Setiap warga negara tentunya terikat oleh berbagai aturan, hukum, dan norma yang berlaku di dalamnya. Namun demikian, seseorang secara sukarela menjadi warga negara tanpa paksaan, sehingga harus menghargai dan mencintai negaranya dengan perilaku penuh tanggung jawab. Tanggung jawab warga negara terhadap bangsa dan negaranya dilaksanakan dengan cara memenuhi hak dan kewajibannya sebagai warga negara seperti yang tercantum dalam landasan konstitusional negara Indonesia, yakni Undang-Undang Dasar 1945. Berbagai bentuk sikap dan perilaku dapat diwujudkan sebagai cermin dan tanggung jawab warga negara Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah memahami dan mengamalkan Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Pancasila sebagai nilai luhur bangsa tidak hanya cukup dihafalkan, namun harus diamalkan dalam wujud sikap dan perilaku. Misalnya, menghargai pendapat teman saat diskusi dalam kelas. Hal tersebut merupakan perwujudan dari sila keempat Pancasila.
Selalu menjaga dan memelihara nama baik bangsa merupakan bentuk tanggung jawab warga negara di mata dunia internasional sebagai bangsa dan negara yang merdeka, berdaulat, beradab, dan bermartabat. Untuk itu, sebagai warga negara yang baik, seseorang harus selalu menjaga persatuan dan kesatuan, menjauhkan dari sikap dan perilaku yang diskriminatif atau membeda-bedakan. Membina solidaritas sosial sebagai sesama warga negara Indonesia akan menciptakan kerukunan hidup berbangsa dan bernegara. Meningkatkan wawasan kebangsaan agar senantiasa terbina rasa kebangsaan, paham kebangsaan, dan semangat kebangsaan pada setiap diri warga negara juga merupakan perwujudan dari sikap tanggung jawab sebagai warga negara. Untuk meningkatkan wawasan kebangsaan dapat dilakukan dengan belajar, membaca, menonton berita, memperingati hari-hari besar nasional, dan lain sebagainya. Jika masyarakat Indonesia memiliki wawasan kebangsaan yang luas, maka negara Indonesia akan menjadi negara yang tangguh karena warga negaranya memahami dan memiliki semangat kebangsaan yang kuat. Masih banyak lagi bentuk-bentuk pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya melaksanakan kewajiban membayar pajak dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan upacara bendera. Tertib membayar pajak berarti melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara. Dengan mengikuti kegiatan upacara bendera dengan hikmat berarti mencintai dan menghargai negara. Selain itu, pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara juga dapat diwujudkan dengan menjadi pelajar yang rajin, pintar, dan berprestasi sehingga dapat mengharumkan nama bangsa. Melestarikan warisan budaya bangsa dengan lebih mencintai budaya leluhur dan mempertahankannya agar tidak tersingkir oleh budaya asing juga merupakan wujud pelaksanaan tanggung jawab warga negara. Baik anak-anakku, teks tadi merupakan teks non-fiksi yang terdiri dari 6 paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan utama. Nah, gagasan utama dapat terletak 1. Di awal paragraf, 2. Di akhir paragraf, dan kemungkinan yang ketiga di awal serta di akhir paragraf. Gagasan utama juga ada yang terletak di tengah paragraf. Gagasan utama atau juga disebut ide pokok atau juga pokok pikiran memiliki ciri yang paling umum di antara kalimat-kalimat lainnya. Kalimat lainnya merupakan kalimat penjelas yang bersifat menerangkan maksud dari gagasan utama yang berada di dalam kalimat utama. Nah, dari bacaan di atas bisa ditemukan gagasan utama setiap paragraf dan letaknya. Pada paragraf 1, gagasan utamanya pengertian tanggung jawab, letaknya di awal paragraf. Pada paragraf 2, gagasan utama kecintaan warga negara dengan penuh tanggung jawab, letaknya di akhir paragraf. Untuk paragraf 3, gagasan utamanya adalah tanggung jawab warga negara, letaknya di awal paragraf. Selanjutnya, paragraf keempat, gagasan utamanya adalah bentuk tanggung jawab warga negara di internasional, letaknya di awal paragraf. Lalu, paragraf 5, gagasan utamanya wujud dari sikap tanggung jawab, letaknya di awal paragraf. Dan paragraf ke-6, gagasan utamanya adalah wujud pelaksanaan tanggung jawab warga negara, letaknya di akhir paragraf. Anak-anakku, kamu telah mengetahui tentang tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Tanggung jawab sebagai warga negara merupakan bentuk dari pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara sesuai dengan landasan konstitusional negara Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari? Nah, berikut adalah contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Yuk disimak. Contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama,
memahami dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 2. Menjalankan tugas dan kewajiban yang dibebankan negara kepadanya dengan penuh tanggung jawab. 3. Bagi para pelajar dengan belajar giat untuk meraih cita-cita mewujudkan warga bangsa yang cerdas. 4. Cerdas dan cermat dalam bertindak dan mengambil keputusan. Baik, kesimpulan tentang pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari dikaitkan dengan terbentuknya negara Indonesia yang kuat dan tangguh, yaitu kesimpulannya, pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik dapat mewujudkan negara Indonesia yang kuat dan tangguh. Anak-anakku, saat Udin dan teman-temannya mengikuti kegiatan upacara peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di halaman sekolah, ada pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut diucapkan dengan lantang oleh salah satu peserta didik sebagai petugas upacara. Seluruh peserta upacara mendengarkan dengan hikmat dan penuh perhatian. Dalam teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tertulis tujuan negara yang salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum. Hal ini berarti negara memiliki tujuan dan harapan kehidupan masyarakat yang sejahtera. Negara selalu berupaya untuk mengembangkan kehidupan berbangsa yang mendorong untuk mencapai masyarakat sejahtera. Banyak upaya yang dapat ditempuh untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. Upaya yang ditempuh tidak hanya dilakukan oleh negara, namun harus didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah mengembangkan sikap saling toleransi antar warga negara atas perbedaan masing-masing. Seperti diketahui bahwa Indonesia memiliki beragam suku, budaya, dan agama. Untuk itu, setiap warga negara harus saling menghormati dan menghargai karena beragam suku, budaya, dan agama merupakan kekayaan budaya Indonesia. Pemerataan pembangunan juga menjadi upaya untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia. Pembangunan tidak hanya dilaksanakan di kota-kota besar saja, namun diratakan hingga ke pelosok dan perbatasan wilayah negara Indonesia. Memperbanyak lapangan kerja dan memperbaiki fasilitas umum akan membuat masyarakat Indonesia lebih nyaman dan sejahtera karena pengangguran akan semakin berkurang dan masyarakat semakin mudah dalam mendapatkan fasilitas umum. Selain itu, masyarakat juga harus taat dan patuh membayar pajak. Pajak digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Jadi, membayar pajak adalah upaya untuk menyejahterakan masyarakat. Baik anak-anakku, kamu telah mengetahui tentang upaya untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. Sekarang, lakukan identifikasi tentang upaya untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. Nah, berikut upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan menuju masyarakat sejahtera. Yang pertama, saling toleransi antar setiap warga negara Indonesia atas perbedaan masing-masing. Yang kedua, saling menghormati antar individu walaupun bertentangan. Yang ketiga, meratakan pembangunan ke seluruh pelosok negeri. Dan yang keempat, membayar pajak tepat waktu yang nantinya juga berguna bagi kesejahteraan bersama. Yang kelima, memperbaiki fasilitas umum agar penggunaannya menjadi aman dan nyaman. Yang keenam, memperbanyak lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran. Dalam setiap upacara peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, seperti yang diikuti oleh Udin dan teman-temannya di sekolah, pasti ada pembacaan teks proklamasi oleh pembina upacara. Salah satu makna proklamasi kemerdekaan adalah memberikan arah dan kewenangan bagi bangsa Indonesia untuk menuju masyarakat yang sejahtera dengan kekuasaan serta menguasai dan mengelola sumber-sumber daya ekonomi secara mandiri. Baik anak-anakku, untuk pembelajaran kali ini sampai di sini dulu ya. Semoga kalian jelas dan paham. Selamat belajar dan tetap semangat. Tetap jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.